Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Temen gue tuh ada yang cerita, dia baru aja ditolak sama cewek yang dia suka karena beda keyakinan. Beda keyakinan. Apanya yang beda? Agamanya? Enggak, ternyata beda keyakinan. Jadi temen gue ini yakin banget suka sama tuh cewek, tapi si cewek nggak yakin banget suka sama dia. You're still listening Before I Sleep. Welcome back to the show. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Itu sebuah lirik dari lagunya George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You, di tahun 1985. Jadi kalau lo tahu koleksi-koleksi om lo, itu juga koleksi-koleksi dari bokap, nyokap lo, nah lo tuh bisa relate banget sama mereka. Karena lagu ini yang gue juga sering denger di Spotify, di streaming musik manapun, lagu ini tuh masih menjadi lagu yang sangat romantis dan dipakai juga di beberapa film-film untuk menunjukkan romantika sebuah adegan yang akhirnya menjadikan lagu ini tuh menjadi lagu sepanjang masa untuk cinta-cintaan. Apalagi buat lo yang memang besar dengan paparan koleksi-koleksi playlist dan juga CD maksud gue, CD atau juga kaset dari keluarga besar lo pasti sangat relevan dengan lagu-lagu seperti George Benson. Mungkin kalau yang sekarang ini, kalau George Benson itu kan tahun 1985 ya. Mungkin kalau yang sekarang ini Charlie Puth, lalu siapa lagi ya? Yang nyanyiin lagu apa namanya? Cesar itu. Cesar Gunawan, bukan penyiar radio dia. Yang denim, coffee denim atau apa. Kalau Sabrina Carpenter kan lebih ke patah hati dan juga broken heart-nya dia sama dengan Taylor Swift ya. Ya mungkin udah banyak juga beberapa. Kalau Indonesianya sih, ini yang gue lagi suka banget ya dengerin lagu ya. Untuk lagu yang romantikanya tuh lagi kuat banget tuh ya. Yaitu Juicy Lucy, itu edan. One lo gokil sih suara lo ya. Itu kayak gue masih bisa masuk tuh dengerin lagunya Juicy Lucy dengan Sial, terus juga Lampu Kuning, Sepertinya Sama Azik. Udah segitu aja ya. And welcome back to Before I Sleep. Buat lo silent listeners, when you need someone to talk to in the silence, you find to the right place. Silent listeners, welcome back to the new podcast, the new episode on Before I Sleep. Lagi-lagi gue menggunakan video. Hello, lo bisa melihat gue sambil take podcast di kamar gue, menemani lo yang lagi baru selesai aktivitas atau juga baru selesai dari perjalanan lo, udah nyampe rumah atau juga lagi di perjalanan menuju kantor lo. Buat lo yang baru menemukan podcast ini, gue mau bilang selamat datang, selamat menemukan podcast yang bisa mengajak lo ngobrol dengan isi kepala lo. Dan juga kalau lo emang gak keberatan ya, karena lo ini baru pertama kali ya menemukan podcast ini, agak gerah di sini memang ya. Lo silakan boleh follow Spotify, lo tap follow, terus juga lo tap lonceng juga, dan jangan lupa subscribe juga boleh untuk lo yang menonton di YouTube, dan follow juga Instagram @podcastb4isleep atau juga @dodoharahap. Dan buat lo yang punya cerita, pengen banget lo ceritain, lo cuma pengen cerita doang, lo silahkan kirim email, karena di hari Jumat ada yang namanya Before I Sleep Story. Silakan lo kirim email, lalu lo tulis di situ nama lo, boleh lo samarin, ceritanya boleh seputar kehidupan kerja, kehidupan kantor, kehidupan hari-hari lo, atau juga kehidupan percintaan lo. Silakan langsung kirim email ke beforeisleepstory@gmail.com. Nanti gue akan bacakan dan kita akan ketemu di setiap hari Jumat di episode selanjutnya. Kembali lagi ke yang di awal gue bilang ya, ketika
lo melihat bahwa lo suka sama seseorang, terus tahu-tahu orang ini ternyata nggak suka balik sama lo. Dari yang awalnya hubungan lo tuh baik-baik aja nih ya sama orang yang lo taksir ini, tapi pasti ada kan awkward moment ketika lo ditolak yang akhirnya membuat lo berubah dan membuat lo dengan dia akhirnya hubungannya tuh berubah agak renggang karena agak canggung, udah ditolak gitu ya. Terus juga agak sedikit kesel, agak sedikit bete juga karena gila ya, gue udah dikasih harapan ke lo tapi ternyata lo itu membuat sebuah pematahan harapan gue yang akhirnya gue gak bisa mendapatkan ekspektasi gue, yang akhirnya semuanya berubah. Dan di episode kali ini gue tuh ingat banget lagi sama sebuah quotes yang gue dapet di setiap meeting weekly untuk tim gue waktu gue masih bekerja di radio. Di tahun awal-awal gue siaran itu ada yang namanya meeting weekly, lawak banget gue, weekly meeting jadi meeting weekly hari Kamis. Gue inget banget jam abis makan siang, jam 1 atau jam 2 siang. Jadi tuh program director gue pernah bilang di pembahasan saat itu, yaitu adalah, jadi tuh gue mau ceritain sedikit tentang proses meeting weekly gue waktu itu. Semua penyiar dan juga staff dikumpulin, kita akan ada yang namanya meeting yang gak cuma meeting ngebahas target, tapi juga meeting ngebahas tentang development, skill, and knowledge. Jadi ada skill, knowledge, development, skill, and knowledge. Terus kita membaca beberapa credo itu apa ya? Credo itu bisa dibilang pedoman dari sebuah perusahaan supaya kita bisa tahu tujuan dari perusahaan itu. Padahal perusahaannya radio ya, fun banget, tapi ternyata tuh ngebahas bisnisnya tuh segitunya. Terus akhirnya program director gue, halo Elki Arkadia, dia membuka dengan quotes, tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri. Waktu itu memang quotes ini dia angkat ke meeting karena kondisi radio saat itu di awal-awal gue siaran itu sedang ada perubahan program besar-besaran. Jadi ini gue sedikit cerita ya, silent listeners. Radio gue waktu itu hampir udah masuk ke 5 besar survei AC Nielsen, masih AC Nielsen. AC Nielsen ini buat lo yang awam, ini buat nambah wawasan lo juga. AC Nielsen ini adalah sebuah survei untuk media yang nantinya ini akan menentukan para pemasang iklan untuk mengetahui jumlah pendengar, jam mana yang rame, terus radio apa aja nih yang rame pendengarnya, itu namanya AC Nielsen. Nah kita udah masuk di 5 besar, tapi kita baru di nomor 3, pengennya kan nomor 1 ya. Lo tahu tiba-tiba pas kita udah dapat 3 juta pendengar saat itu, gue ingat banget kita udah meledak-ledak, 3 juta pendengar nih, kita udah masuk nih, tinggal nomor 1 gitu kan. Kita tinggal menggeser sebuah radio Betawi waktu itu. Gue ingat banget, Benz Radio itu besar banget. Sorry sebentar gue minum dulu. Ya jadi Benz Radio itu susah digeser karena community-nya besar sekali. Terus akhirnya kita udah mau masuk nih 1 besar. Bukan 1 besar sih, nomor 1. Hadirlah sebuah radio yang mengubah konsentrasi para radio lainnya. Jadi ada radio yang isinya lagu, ngomong pendek banget, terus lagu lagi, dan lagunya tuh itu terus yang diputar. Kalau lo masih mendengarkan radio dan lo tahu Gen FM, jadi radio itulah yang akhirnya membuat kita harus berubah. Dan berubahnya dalam artian talk gue yang tadinya 90 detik harus berubah menjadi 30 detik bahkan 20 detik. Kita ngomong apa dengan angka segitu durasinya? Tapi tugasnya leader ya, program director kan adalah memberikan sebuah arahan dan tidak boleh mematahkan semangat dan juga menjerumuskan company. Itu yang paling benar kan. Akhirnya Elki selaku program director bilang tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri. Terus dia bilang bahwa ya mungkin memang kita harus berubah dengan tren yang ada, kita harus adaptasi, kita harus bisa kayak air aja, itu harus bisa menempati ruang dengan bentuk apapun.
Terus gue kayak agak aneh ya, gue bilang. Lo tau gak sih, sampai gue tuh talk di radio itu ya, sampai ada yang namanya mesin timer untuk ngomong supaya kita gak lebih dari 20 detik dan 30 detik. Jadi kalau udah 5 detik terakhir itu akan kedip-kedip, dan kalau kita belum selesai ngomong akan mati sendiri. Kan kayak that time tuh live kan siaran, kayak wow, kita belum selesai ngomong tato plep mati, ya mau gak mau kita masukin lagu kan. Semua tuh control by penyiar kan. Jadi ya udah, kira kita harus bersahabat dengan itu, walaupun kita juga agak sedikit ada pergibahan ya di ruang produksi. Tapi itu sih yang mau gue angkat di episode kali ini, yaitu tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri. Dan buat lo yang merasa sedang dihadapin banget dengan situasi ini, ketika lo harus berubah banget dengan sesuatu yang udah membuat lo nyaman, say hi buat lo yang baru aja masuk kuliah, buat lo aja yang lagi kuliah saat ini, sedang menempuh perguruan tinggi ya. Gue tahu banget sebetapa lo harus bisa menerima perubahan secara cepat dari jam kuliah yang tahu-tahu berubah jadwalnya karena dosen lo gak bisa masuk, atau buat lo yang lagi ngurusin skripsi harus ngejar dosen kesana kesini, atau bahkan tahu-tahu berubah aja sebuah kebijakan dari kampus. Mau gak mau kan lo kayak harus, ya lo harus bisa bersahabat dengan perubahan itu yang tujuannya adalah supaya, gue yakin sih lo kuliah intinya antara nyari IPK yang bagus dan udah deh buruan kelar deh biar bokap nyokap gue seneng. Ada gak yang kayak gitu? Semoga gak banyak ya. Kalaupun ada, semoga bisa bersahabat dengan apa ya gue bisa bilang ya, dengan tuntutan dan juga paksaan dari orang tua yang sebenarnya niatnya baik. Gue pasti bisa bilang di antara lo yang kuliah saat ini, ada yang suka dengan jurusan lo, ada yang sesuai dengan jurusan lo, atau bahkan malah diarahkan oleh orang tua lo dengan tujuan bisa melanjutkan bisnis orang tua, atau juga udah diarahin mau kemana. Shout out buat lo yang harus ngambil manajemen karena bokap lo punya perusahaan dan lo harus melanjutkan. Perusahaan tuh gak mesti besar ya, kayak lo punya warung sendiri. Oh, gue punya cerita dari seorang anak kuliahan yang kuliahnya di Universitas Pancasila, gue sebutin aja. Dia kuliah manajemen karena bapaknya tuh punya toko kelontong dan punya toko warung sayur. Dan gue kaget sih, kayak bokapnya tuh nyekolahin dia sampai masuk ke UP demi bisa melanjutkan toko yang udah berjalan lama ini. Yang gue percaya banget kalau itu anak bisa nyelesain dan bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya, hidup tuh warung pasti bisa berkembang dengan berbagai macam tantangan ya kan. Karena update-nya tuh sekarang tuh semua perusahaan, semua bisnis tuh harus 360, harus bisa dilihat. Lo harus bisa mencapai pasar yang sulit lo reach melalui digital, sosial media gitu kan. Ya gue ngobrol aja sama tuh anak kan, ya lo harus bisa fit in lah sama permintaan bokap nyokap lo gitu kan. Jadi satu cerita sih dari gue ya tentang tuh anak sambil jaga warung kalau weekend, keren banget ya. Namanya Anwar. Gue bilang, lo kenapa gak bikin akun TikTok aja anak warung? Udah, kata dia. Jadi lo bisa cek POV anak warung. Nah itu tuh anaknya tuh sambil gue arahin, lu jangan affiliate, lu gak bisa pakai lagu-lagu yang trending buat promote atau juga naik di sebuah trending. Kira dia rubah terus baru bisa. Perubahan yang pastinya lo alamin ketika lo harus berhadapan dengan kampus yang kebijakannya aneh-aneh. Wah itu ekstra sabar ya kak ya, harus dilewati ya. Apalagi buat lo yang memang sudah masuk ke dunia kantor, pekerjaan. Kalau di pekerjaan tuh biasanya tuh kebijakan berubah. Yang tadinya lo masuk ke sebuah perusahaan karena halo, yang hari Jumatnya work from home, tahu-tahu harus work from office. Orangnya ada di belakang kamera. Ya istri gue tadinya work from home, tapi tiba-tiba harus dirubah untuk ke 2025. Dan gue yakin kayaknya nggak sedikit perusahaan yang akhirnya menghilangkan work from home, harus work from office. Tujuannya adalah untuk bisa lebih simpel lagi dalam berkomunikasi. Dan ada loh perusahaan yang ternyata bosnya tuh atau leadernya tuh
gak hafal dengan anak buahnya, dengan timnya, karena ada yang namanya work from home yang akhirnya keterdekatan tim itu tidak terbangun. Bentar, bahasa gue bukan keterdekatan, keintiman sebuah hubungan. Kalau keintiman ya, kesolidan sebuah tim itu jadi nggak bisa terbentuk kalau emang nggak kenal satu sama lain gitu kan. Perubahan itu seperti work from home yang harus dihilangkan, WFH, kebijakan seperti itu, fasilitas. Mungkin lo ketika lo mau masuk ke sebuah perusahaan dapat kabar dari temen lo, ini nih di kantor gue fasilitasnya enak banget. Lo dapat uang makan dan juga dapat uang transport, terus lo juga dapat uang lembur, tiba-tiba semua itu hilang karena sebuah kebijakan, karena sebuah keadaan yang mau gak mau membuat kita, lo harus bersahabat dengan perubahan itu sendiri. Atau juga load kerja yang tiba-tiba berubah jadi banyak karena tim lo, seperti yang gue ceritain di episode-episode sebelumnya. Ada cerita dari gue lupa namanya, di episode Boss Toxic. Gue kenapa sih ngomong belepotan mulu ya, kebalik-balik mulu. Boss Toxic, di episode Boss Toxic yang Before I Sleep Story, ada cerita dari silent listeners yang harus kehilangan teman-temannya karena di layoff, dan dia harus berjuang untuk bisa di divisinya tuh dia cuma sendiri atau berdua gitu. Nah itu juga sebuah perubahan yang harus lo hadapin gitu kan, dengan banyaknya perubahan dari tim yang di cut demi cut budget operasional. Lus-lus dada lagi kan, harus bersahabat dengan hal itu. Tapi memang dari filosofi ini ya yang gue bilang tadi, dari program director gue yang bilang tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri. Ini sebenarnya nih gue ambil dari filsuf Yunani namanya Heraklitus. Sekali lagi gue akan bacain. Ini sebenarnya bagus banget dan emang masuk akal. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dan perubahan inilah yang kadang datangnya cepat atau lambat tergantung pada situasi dan kondisi. Terus gue nemu artikel kan, masa dibelokinnya gini, tapi ada beberapa makhluk hidup yang bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Lah apa hubungannya? Jadi gue baca kan, ada namanya paus bowhead, mamalia laut yang bisa hidup selama berabad-abad. Bahkan pernah ditemukan seekor paus bowhead yang berusia 211 tahun. Wow, kalau dia membeli premi asuransi pasti boncos asuransinya. Karena harus bisa mensupport dirinya 211 tahun. Biasanya orang cuma 75 tahun gitu ya untuk bisa disupport asuransi. Ini paus bowhead yang hidupnya bisa berabad-abad, jadi harus nambah 100 tahun, 175 tahun. Itu kalau asuransinya ngeklaim dia sakit, repot banget ya pasti ya, boncos langsung. Terus selanjutnya ada yang namanya Turritopsis dohrni. Ini rata-rata hewan laut lagi. Ubur-ubur kecil transparan yang bisa hidup abadi secara biologis. Jadi ubur-ubur ini bisa ditemukan di hampir seluruh lautan di dunia. Gue belum pernah lagi ketemu ubur-ubur karena kabarnya tuh bisa nyengat ya. Kalau di film SpongeBob tuh dia kayak lebah. Tapi ternyata untuk manusia sendiri ini gak bisa hidup abadi. Ya seperti yang gue bilang, akhirnya premi asuransi 75 kan, 75 umur 75. Dan menurut sebuah data, manusia tertua yang pernah tercatat adalah Jean Calment dari Perancis yang tutup usia pada usia 122 tahun pada tahun 1997. Ya, itu dia ya, kalau kita udah nambah umur biasanya itu semua habit tuh berubah. Sama seperti topik yang kita bahas kali ini, perubahan itu adalah tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Coba dari circle pertemanan lo, pasti ada dong yang udah mulai berubah. Banyak banget yang pastinya harus lepas dari sebuah circle demi bisa fit in dengan keadaan. Yang awalnya circle-nya teman SMA lo rame, nongkrong sana sini. Pas masuk kuliah lo udah harus fit in dengan teman-teman kampus lo, ngerjain tugas, ya enggak? Terus juga buat lo yang udah masuk dunia kerja, udah susah banget untuk bisa nongkrong sama teman kampus lo, teman SMA lo, yang akhirnya ketika ini pasti sering banyak yang kejadian. Lo berpapasan ketemu dengan temen lo di sebuah mall atau juga dalam sebuah reuni, pasti ada yang ngomong kayak gini.
Widih, apa kabar lu? Oh lu mah sombong lu. Lah, kok sombong, orang gak ketemu, kenapa dibilangnya sombong? Gue juga agak aneh tuh dengan basa-basi. Ih gila lu sombong banget lu baru ketemu sekarang. Lah, aneh banget sih. Itu tuh aneh banget sih. Kalau kita baru ketemu, please jangan pernah ngebuka pembicaraan basa-basinya dengan lagi sibuk apa. Ya gak apa-apa sih, itu masih mending ya. Udah punya anak apa belum? Kapan nikah? Sama yang terakhir, lu sombong banget sih. Wah itu aneh banget sumpah. Itu kayak bisa gak kita kayak gimana perusahaan lo yang ternak udang beku? Udang beku sih di ternak, jelas sudah beku ya. Tapi ya mau gak mau ya gimana, kita kan kalau yang namanya ketemu teman lama kan harus update yang namanya keadaan, apa namanya, update kehidupan bahasanya kalau yang pada foto di story, di posting gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngebahas tentang perubahan itu sendiri adalah hal yang paling abadi. Ini kalau gue ambil lagi dari sebuah artikel, supaya lo bisa tetap kuat terhadap sebuah perubahan dimanapun organisasinya dan juga institusinya. Untuk menghadapi perubahan, ya lo tuh bisa mencoba hal seperti bersikap terbuka dan fleksibel. Lalu lo bisa hindari berpikir terlalu jauh, kayak lo overthinking banget. Ya seperti yang di Before I Sleep ini ya, ketika lo lagi tidur, mau tidur lo mikir kayak besok gimana ya. Ya gimana, orang gak tahu, ngapain dipikirin besok kayak gitu kan. Better lo ngelakuin apa yang terdekat dan melakukan apa yang ada sekarang. Terus lo bisa cari dukungan dari orang terdekat, ngobrol, lunch, networking gitu ya. Temukan nilai positif dari diri lo, cakep banget. Terus juga bikin rutinitas baru, mungkin lo udah mulai jenuh. Lalu pertimbangkan kembali setiap keputusan, misalnya mau resign atau lo pengen cut kuliah gitu ya. Kalau memang masih bisa dikompromikan, please pikirin matang-matang. Lalu juga lo bisa ubah pola pikir lo. Tetap jalani rutinitas. Nah ini yang paling penting nih, self love. Jangan lupa untuk merawat diri, skincare, makan enak, makan yang sehat, olahraga, workout, dan persiapan yang matang. Wah ini persiapan yang matang nih juga lagi gue lakukan banget nih silent listeners, ketika gue sudah harus mencoba untuk memperbaiki cash flow dan juga memperbaiki dana darurat. Semoga kita bisa mencapai dana pensiun dan dana darurat sesuai pada timeline-nya. Lepotan banget hari ini. But well, thank you banget buat lo sudah mendengarkan episode Before I Sleep kali ini. Yang pasti sekali lagi gue cuma mau bilang, buat lo yang lagi dihadapkan sebuah perubahan, ingat, tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Karena ketika sesuatu berubah, kalau kita gak fit in, yang ada kita yang akan dianggap aneh. Karena kenapa kita gak berubah kalau ternyata memang perubahan itu selalu ada di setiap keadaan. Thank you for listening Before I Sleep. I'll see you next episode.